need help. Oh baby, won't you help for me? Tapi dia mengajarkan manhaj salah, Ustaz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salah, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Merokok jelas haramnya, Pak. Tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Tidak ada ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan, ulama rabbaniyin, ulama yang betul-betul luar biasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang menghalalkan. Mustahil. Tidak ada dokter yang masih sehat akal pikirannya menghalalkan rokok. Enggak ada pemerintah yang sehat menghalalkan. Kenapa pemerintah kita tulis pelangnya besar-besar, rokok bisa membunuh? Saya berharap satu waktu pemerintah kita ganti gambarnya kecil, tulisannya besar. Karena sudah begitu tidak bisa dibaca juga oleh orang. Dikasih foto lehernya orang yang luka bakar, enggak, tetap juga dilakukan. Haram semua. Ini sama dengan narkotika, sama, cuma dilegalkan. Haram. Enggak boleh sama sekali. Rokok nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok, udah dibakar dihisap oleh dia, waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini, orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Itu berarti bukan perkara yang mudah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat, dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara iya atau furu. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih merokok. Itu yang zalim, itu yang zalim kalau gitu. Itu yang salah. Contohnya misalkan dia orang biasa yang sehari-harinya yang mungkin cuma berdagang bakso, jadi juru parkir, kesehariannya hanya tukang beca, gojek dan lain sebagainya, supir taksi. Dia merokok, dia tidak berpengaruh teman-teman. Dia bukan seorang tokoh, dia merokok meskipun dia berbahan salaf, dia tidak berpengaruh kepada umat. Perhatikan baik-baik. Di situ di pembahasan saya bukan berfokus kepada Ustaz Riyad Bajrinya, tapi kepada tokoh yang merokok, tokoh merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang sedang ramai di media sosial, yaitu seorang pentolan Wahabi atau Ustadz Wahabi yang ketahuan merokok. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Rozak, sekarang ini di media sosial sedang ramai dikarenakan ada Ustadz Wahabi yang dia ketahuan merokok di media sosial. Maka dari itu, saya ingin minta pendapat dari Anda. Bagaimana tanggapan Anda soal berita viralnya Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Riyad Bajri yang ketahuan merokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas kasus yang lagi viral tentang Ustadz Wahabi yang ketahuan merokok. Iya, ini ramai banget nih di media sosial. Jadi begini loh, sebenarnya masalah ini masalah yang biasa kalau menurut saya, biasa. Tapi bagi kelompok Wahabi ini hal yang tabu. Kalau seorang ustadz merokok, hal yang tabu. Iya. Karena apa? Karena
orang Salafi itu menolak khilafiyah itu dasarnya itu. Ya, Padahal rokok kan jelas kan khilafiyah di antara ulama kan. Dalam channelnya Ustadz Sani Uye itu diterangkan panjang lebar khilafiyah tentang rokok itu dari mazhab Malik. Banyak ulama-ulama yang berpendapat itu khilaf, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Bahkan di mazhab kita Imam Syafi'i juga ada yang membolehkan. Ada membolehkan dan ada yang bilang makruh memakruhkan. atau haram. Yang ingin saya sorot ini begini loh, bukan masalah Ustadz Riyad Badrinya, tapi kejujuran Ustadz Salafi dalam menyampaikan ilmu kepada pengikutnya. Itu yang dibahas. Pertanyaan saya adalah kenapa Ustadz Salafi tidak jujur menyampaikan hukum rokok ini kepada pengikutnya? Harusnya kan kalau ulama itu benar-benar mengikuti salaf, dia sampaikan jujur kepada umat bahwa rokok ini khilafiyah loh di antara ulama loh. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Begitu ngasih keterangan itu kalau memang benar pengikut salaf. Bukan hanya mengandalkan pendapatnya pribadi, terus pendapatnya dianggap paling benar. Bukan begitu caranya itu. Jadi kejujuran Ustadz Salafi itu dipertanyakan. Cara berpikirnya, komitmennya, kalau memang benar ikut salaf kan. Kan begini loh, bagi kita kan merokok hal yang biasa. Iya. Saya juga merokok kan, banyak orang-orang merokok kan, Ustadz NU yang merokok juga banyak kan. Tapi bagi Ustadz Wahabi itu hal yang tabu, hal yang aneh, hal yang ekstrim. Bahkan Ustadznya bilang, jangan ikut Ustadz Riyad Badri yang merokok, jangan ambil ilmunya. Apakah orang-orang kaum Wahabi ini tidak memahami bahwa hukum merokok itu khilafiyah? Sebenarnya mereka memahami, tahu bahwa rokok ini khilafiyah, cuman hal dasarnya ini anti khilafiyah itu yang bahayanya. Gitu. Anti terhadap khilafiyah, seakan-akan hanya pendapat kami lah yang paling benar. Yang lainnya ditolak, itu problemnya di situ. Jadi egoismenya itu besar mereka itu. Bahkan Harry Pras sendiri saat mengomentari Riyad Badri itu lucu loh. Harry Pras bilang begini, Riyad Badri itu adalah seorang tokoh. Kalau seorang tokoh itu nggak boleh merokok, nanti diikuti oleh pengikutnya. Tapi kalau orang biasa seperti tukang parkir, tukang ojek, boleh katanya. Itu apa bedanya? Jadi pernyataan dari Harry Pras ini seakan-akan dia tebang pilih. Tebang pilih. Nih saya kasih analogi ya, biar otak Harry Pras ini agak cerdas lah. Para pengikutnya juga cerdas lah. Contoh, perbedaan pendapat soal daging anjing. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing itu kan haram kan, dagingnya kalau dimakan, bahkan air liurnya juga najis tuh. Makan dagingnya haram. Tapi dalam mazhab Imam Malik itu dibolehkan makan daging anjing. Kalau ulamanya membolehkan dan orang yang bermazhab Imam Malik, maka siapapun boleh makan daging anjing. Baik ustadznya, kiainya, asal dia mazhabnya ikut Imam Malik. Boleh, jangan tebang pilih. Ustadznya makan daging anjing boleh, pengikutnya yang dibawa orang awam juga boleh. Boleh, mau ustadznya, mau pengikutnya, boleh semua. Jangan tebang pilih. Berarti menurut Anda Harry Pras ini pernyataannya tidak tepat karena tebang pilih. Salah. Harusnya itu begini loh. Kalau memang Riyad Badri itu mengambil pendapat Imam As-Sokani katanya dalam video yang beredar kan, ulama yang membolehkan, ya udah semua ustadz boleh kalau mengambil pendapat yang membolehkan. Namanya hukum itu tidak ada tebang pilih ya, semuanya pilih. sama ya. Iya. Jadi jangan hal yang biasa dianggap hal yang ekstrem, hal yang tabu. Bahkan ada ustadz Wahabi yang bilang begini nih, yang lebih lucu lagi nih. Kalau memang rokok itu baik, ya udah istri kamu suruh merokok, anak-anak kamu suruh merokok. Ini beda. Yang namanya rokok itu khusus untuk orang laki-laki. Ngapain istrinya suruh merokok coba? Jadi rokok itu identik dengan lelaki kan? Iya. Sama seperti kosmetik misalnya. Kosmetik kan khusus untuk wanita. Identiknya dengan wanita. Terus punya argumen bahwa coba suamimu suruh pakai kosmetik misalnya. Kan kacau logika berpikirnya kan? Berarti mereka mencampur adukan. Sedangkan di situ konteksnya berbeda. Memang sekelasan rasional kan. Kalau memang rokok itu baik, coba istrimu suruh merokok. Iya. Dulu istri itu perempuan, rokok bukan untuk perempuan. Jadi hal-hal yang mendasar yang remeh-temeh ini nggak ada yang paham. Dalam berpikirnya nggak ada yang logis. Jadi menurut Anda pernyataan Harry Pras yang tebang pilih menyatakan bahwa kalau dia ustadz tidak boleh, kalau orang biasa nggak apa-apa, berarti pendapat Anda itu tidak benar. Salah. Itu namanya tebang pilih, pilih-pilih suka-suka dalam menetapkan hukum. Kalau menetapkan hukum itu suka-suka, maka motif di belakangnya itu hawa nafsu akhirnya. Hawa nafsu harusnya kan adil kan,
kalau memang Riyad Badre itu mengikuti mazhab ulama yang membolehkan misalnya, ya udah boleh, mau ustadz mau pengikutnya boleh semua. Jangan kalau ustadz nggak boleh karena tokoh nantinya diikuti, kalau orang biasa boleh, itu hukum dari mana begitu? Orang salaf mana yang seperti itu penetapan hukum? Kalau seperti itu berarti bisa disimpulkan bahwa Harry Pras ini benar-benar ajaran Wahabi ini banyak yang membingungkan atau banyak sesuatu yang disembunyikan. Banyak, harusnya tuh jujur kalau rokoknya khilafiyah, para ustaznya itu loh. Bilang rokoknya khilafiyah, seluruh ustaznya bilang begitu, karena faktanya memang khilafiyah. Jangan bilang rokok ini haram, terus yang dibahas haramnya terus. Dapat ulama lain tolak. Dan itulah ciri kaum Wahabi di dalam beragama tuh ya. Cirinya itu suka-suka. Kalau yang nggak suka ya udah nggak mau. Gitu. Jadi beragama seperti orang makan sesuai selera. Kalau selera dia merasa oh makanan ini saya suka, selera dengan makanan ini, ya udah dia bilang enak. Kalau nggak berselera bagi dia bilang nggak enak. Nah itu kurang lebihnya begitu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya nih. Ini video lagi rame nih. Mudah-mudahan Harry Pras maupun pengikutnya kalau nonton video ini dapat tercerahkan, dapat bisa dipahami bahwa hukum rokok ialah masih khilafiyah di antara para ulama. Ada ulama sebagian yang membolehkan dan sebagian lagi yang makruh atau haram. Oke guys, kita akhiri saja podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.